Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil mini project kami yang berjudul E-commerce Sales Deadline Analysis pada bulan Juni sampai Agustus 2025. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Alkian Cepat Prasrofi dengan NIM 180, dan ada rekan saya, Arya Alifsian dengan NIM akhir 028 dan rekan saya Sadam Bintang dengan NIM 173 dan Firista Fajar dengan NIM akhir 021. Dalam proyek ini kami akan menganalisis terhadap data penjualan e-commerce selama 3 bulan terakhir yaitu Juli, Juni, Juli, dan Agustus. Di slide ini kami menjelaskan sedikit latar belakang kenapa data ini penting untuk dianalisis. Jadi, pada periode Juni hingga Agustus 2025, terjadi penurunan penjualan yang cukup besar di salah satu platform e-commerce. Kondisi ini penting untuk dipahami karena bisa menggambarkan bagaimana promosi, perilaku pelanggan, dan kategori produk mempengaruhi performa penjualan secara keseluruhan. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan faktor utama penyebab penurunan penjualan dan memberikan rekomendasi dan berbasis data supaya perusahaan bisa menjaga stabilitas penjualan di bulan berikutnya. Bisa dilihat dari tabel di slide ini. Di slide ini kami akan menjelaskan sedikit dari performa total penjualan mencapai puncak di bulan Juli dengan total revenue sekitar 6,4 miliar, lalu turun tajam di bulan Agustus menjadi 4,5 miliar. Penurunan ini terjadi baik dari sisi jumlah pesanan maupun nilai transaksi rata-rata. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada sesuatu yang berubah antara Juli dan Agustus. Dan disitulah kami kita dan disitulah yang akan kita analisis lebih dalam. Selanjutnya yaitu produk kategori, di mana kita lihat dari kategori produk. Kategori elektronik tetap jadi penyumbang pendapatan tertinggi setiap bulan, disusul oleh fashion, home, dan beauty. Tapi di bulan Agustus, semua mengalami penurunan, terutama elektronik yang turun paling tajam. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan terjadi secara menyeluruh, bukan hanya di satu kategori tertentu. Baik, kemudian di sini ada performa channel. Di sini pada grafik diperlihatkan ada beberapa kategori channel dari sosial media, mobile app, website, dan juga marketplace. Nah, kemudian channel marketplace sendiri di sini mendominasi revenue perusahaan hingga menyumbang lebih dari 55% di setiap bulannya. Kemudian disusul dengan channel website yang menjadi kedua terbesar, tapi juga mengalami penurunan yang cukup moderat di bulan Agustus. Kemudian dua kategori lainnya, yaitu mobile app dan juga sosial media, ini relatif stabil, tidak terjadi fluktuasi yang cukup signifikan meskipun kontribusinya masih kecil. Kemudian penurunan signifikan di marketplace menandakan adanya masalah pada traffic atau efektivitas promosi di channel utama. Kemudian segmentasi customer di sini siapa sih customer perusahaan? Ya, pada grafik yang terpampang di sini ada beberapa kategori dari 18 tahun sampai hingga 56 tahun ke atas. Ya, di sini pelanggan usia 26 sampai 40 tahun menjadi segmen dengan pendapatan paling tinggi. Kemudian diikuti oleh 18 sampai 25 tahun
yang tetap aktif berbelanja setiap bulannya. Kemudian berdasarkan gender, ini perempuan menyumbang lebih dari 60% total transaksi. Untuk segmen perempuan dan usia muda sangat responsif terhadap promo, namun juga paling cepat menurun aktivitas belanjanya saat promosi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi dan komunikasi merek perlu difokuskan ke perempuan dan usia muda hingga dewasa awal, sekitar 18 sampai 40 tahun, karena dua kelompok ini memberikan kontribusi terbesar terhadap revenue total perusahaan. Ya, kemudian performa geografis. Ya, di sini siapa sih? Dari mana saja sih customer perusahaan ya? Nah, di sini pada tabel ada beberapa kota ya, berdasarkan distribusi grafis. Penjualan tertinggi berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Di sini Jakarta menyumbang revenue terbesar pada bulan Juli dengan nilai sekitar 1,9 miliar, namun mengalami penurunan yang cukup tajam di bulan Agustus. Kemudian kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya juga mencatat tren penurunan yang sama meski tidak sedalam kota Jakarta. Sebaliknya, kota menengah seperti Medan, Yogyakarta, dan Semarang ini menunjukkan performa yang lebih stabil dari bulan ke bulan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa penurunan performa terutama terjadi di wilayah urban utama, kemungkinan akibat berkurangnya aktivitas promosi atau kejenuhan yang terjadi pada pasar utama. Baik, selanjutnya, jika dihubungkan dengan aktivitas promosi, terlihat jelas bahwa pengaruh di bulan Juli, jumlah promosi naik jadi 18 promo, dan hal tersebut berdampak pada kenaikan revenue menjadi 6,4 miliar rupiah. Kemudian, di bulan Agustus, jumlah promosi menjadi turun drastis, yaitu sebesar 9, yang diikuti dengan penurunan revenue lebih dari 2 miliar rupiah. Dari sini terlihat juga bahwa korelasi menunjukkan promosi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penjualan. Melalui penurunan revenue di bulan Agustus, kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan intensitas kampanye promosi. Jadi semakin aktif promosi dijalankan, semakin tinggi juga tingkat pembelian pelanggan. Next. Kemudian jika dilihat dari perilaku pelanggan, dapat dilihat juga pada visualisasi tersebut, sehingga kita ketahui bahwa nilai belanja rata-rata pelanggan atau AOV meningkat dari Juni ke Juli seiring dengan meningkatnya intensitas promosi. Kemudian pada bulan Agustus, AOV-nya turun sekitar 12% dibanding bulan Juli. Hal tersebut menunjukkan penurunan minat beli. Kemudian frekuensi pembelian juga mengalami pola yang serupa. Naik di bulan Juli, kemudian turun di bulan Agustus. Yang artinya promosi di bulan Juli lebih efektif meningkatkan pembelian dan nilai transaksi. Akan tetapi, setelah promosi berakhir, pelanggan kembali menahan belanja. Jadi melalui perubahan tersebut, menandakan perilaku pelanggan sangat sensitif terhadap promosi. Yang artinya pelanggan bukan cuma beli lebih jarang, tapi juga dengan nilai transaksi yang lebih kecil.
Artinya pelanggan cenderung aktif berbelanja hanya saat ada promo saja. Next. Dari hasil analisis kelompok kami, bisa disimpulkan bahwa penurunan penjualan di bulan Agustus 2025 terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas promosi. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa data ini penting untuk dianalisis. Karena ternyata perubahan strategi promosi dapat berdampak langsung pada perilaku pelanggan dan performa penjualan. Dari temuan ini, kami memiliki beberapa rekomendasi, di antaranya yaitu yang pertama, mempertahankan promosi, akan tetapi lebih fokus dan efisien, terutama di kategori dan wilayah dengan performa terbaik. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas pelanggan lewat sistem poin, cashback, atau diskon khusus pembeli berulang, atau bisa dibilang pembeli tetap. Kemudian yang terakhir, mengoptimalisasi channel mobile app dan website, karena keduanya memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan marketplace. Dengan strategi promosi yang lebih konsisten dan terarah, perusahaan bisa menjaga penjualan tetap stabil tanpa harus bergantung pada promo besar-besaran. Jadi, itu hasil analisis kelompok kami mengenai penurunan penjualan e-commerce pada periode Juni sampai Agustus 2025. Dari sini bisa dilihat bahwa promosi memang punya pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Akan tetapi, ke depannya perusahaan juga perlu berfokus pada strategi retensi pelanggan jangka panjang supaya penjualan tetap stabil. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.